kita tidak berjumpa. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya dan disanjung oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk umat dari umatnya Rasulullah yang mempertahankan agama Allah, syariatnya Rasulullah dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan belajar apa yang dibawa oleh Rasulullah disampaikan kepada kita semua. Sebelum kita memulai taklim kita, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua setiap saat selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Dosa kita kepada Allah atas kelalaian kita terhadap perintahnya dan kelalaian terhadap larangannya. Dosa kita sesama makhluk, kita nggak usah berbicara dengan orang-orang lain. Kadangkala tanpa kita sadari kita di rumah dengan anak istri kita, setiap saat kita berdosa kepada mereka, boleh kepada mereka. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita jangan gengsi untuk meminta maaf kepada keluarga kita, sekalipun kita di rumah tangga sebagai leadernya, sebagai pemimpinnya, pemimpin terhadap anak istri kita sendiri dan pemimpin terhadap keluarga kita yang ada di rumah. Kita nggak usah gengsi, karena bisa jadi suatu hal yang sederhana nanti akan menjadi pesakitan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semua berada dalam tracknya yang trek jalan thariqah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita kelak di hadapan Allah kita disambut dengan rahmat, disambut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratina bisawa Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi wa rijalil ghaib wa sahabihi wa ila rasul. Inna lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa al-Fatihah bi khadirin ila hadratin nabiyillah. Summa al-Fatihah ila hadratin khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, ila hadratin ila jami' muhajirin wal ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى حضرة سيد الشيخ العربي الأشعري كيتم مجلس الغيب، وإلى حضرة إلى جميع أئمة المجتهدين والعلماء العاملين الصالحين المخلصين، إلى جميع أساتذتنا الكرام وأساتذتنا الكرام ومشايخنا الكرام ومشايخنا الكرام في أجسادهم وقبورهم سلمنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع سائر الأولياء الصالحين في جميع الطار كلمة بارك ونحوس حاجة إلى جميع أرواح المقبرة. Kuburan apa di sini? Di sini kuburannya di mana? Apa nama kuburannya? Simpang Punggor ya. Kepada seluruh ahli kubur desa ini, Simpang Punggor dan sekitarnya, dari keluarga kita dan dari seluruh ahli kubur yang ada di kampung ini. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa al-Fatihah sebagai
bakti kita kepada orang tua kita, silaturahim kita kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita sebagai amal yang tak terputus, karena kita dianjurkan oleh Rasulullah mendoakan mereka. Kita melalui majelis ini kita kirim Fatihah, dan mudah-mudahan majelis ini mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kita sampaikan kepada mereka pahala-pahala kita yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga mereka Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di tempat yang mulia, yaitu di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya selama kehidupan di dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa al-Fatihah ala niyatil qabul. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang baik, keluarga yang Kau ridhoi ya Allah, keluarga yang Kau berkahi. Anak kami jadikanlah anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Bahagiakanlah kehidupan kami dunia dan akhirat ya Allah. Selamatkanlah kami dari segala kesulitan musibah dunia dan akhirat ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Keluarkanlah kami dari segala kesulitan hidup kami ya Allah. Kehidupan dunia, anugerahkanlah rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang Kau ridhoi, rezeki yang membawa kepada keridhoanmu ya Allah, membawa kepada kebaikan di sisimu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah ya qadi al-hajat. Ya Allah ya qadi al-hajat. Ya Allah ya qadi al-hajat. Ya Allah ya kafi al-muhimmat. Ya Allah ya kafi al-muhimmat. Ya Allah ya kafi al-muhimmat. Ya Allah ya dafi al-baliyat. Ya Allah ya dafi al-baliyat. Ya Allah ya dafi al-baliyat. Ya Allah ya mujib ad-da'wat. Ya Allah ya mujib ad-da'wat. Ya Allah ya mujib ad-da'wat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua, para ustadz, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Satu, sebagai introspeksi diri dan membangkitkan kesadaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa Allah itu sangat sayang sama kita.
Dan yang kedua, sayang tersebut, bagaimana caranya Allah buat kita jadikan Allah itu senang. Kapan Allah senang terhadap kita? Kapan Allah bangga dengan kita? Ada beberapa perkara yang sederhana yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya kita ingin menyampaikan masalah kurban, karena banyak hal yang kita lewati, yang kita jumpai. Orang hanya memperhatikan 4 hal kategori kriterianya, tapi orang lupa dengan bentuk dan timbangannya. Itu sebenarnya dibahas dalam kitab itu. Insya Allah kita akan bahas di kemudian hari. Dan saya ingin bermusyawarah, kira-kira enaknya itu kita bahas apa ke depannya gitu. Karena kalau dalam agama ini banyak yang mesti kita bahas. Ada namanya ilmu tafsir, ada ilmu hadis. Hadis sendiri ada beberapa macam. Ada namanya ilmu usulul hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, aqidah, dan banyak macam. Baik, apa yang kita sampaikan tadi, kita hanya ingin menyampaikan bahwa Allah itu sayang sekali sama kita. Dan ini Rasulullah bimbing, cuman kadang-kala kita tanpa menyadari apa yang Rasulullah bimbingkan kepada kita melalui hadisnya, melalui syariatnya, melalui yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'in, kemudian tabi'in sampai ke kita melalui guru-guru kita. Hal yang sederhana, tapi jarang kita cermati maknanya. Maka salah satu itu Rasulullah selalu sampaikan, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala perkara apa saja yang penting, baik penting atau tidak penting sama saja. Perkara apa saja yang mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini hanya sebatas kata, tanpa kita rasa. Hanya sebatas ucapan lisan semata, tanpa ada persamaan. Artinya apa? Batin kita ini jarang kita bimbing untuk menyadari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ibadah kita kayaknya tidak ngena. Apa yang kita baca tidak ngena. Kenapa? Karena hanya sebatas lompatan kata, huruf-huruf yang tersusun, atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sementara batin kita tutup, sehingga tidak ngefek dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merasakan kalau Allah dengan senyata-nyatanya sayang benar sama kita. Nanti insya Allah akan kita sampaikan hadis-hadisnya, kalau bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Kita tahu orang tua kita, ibu kita itu paling sayang sama kita, tapi jangan dibandingkan dengan sayangnya Allah, tidak ada apa-apanya. Begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hambaku, coba sadari kita dengan nama Allah. Allah zat segala-galanya. Allah zat segala sesuatu yang menciptakan dan yang membinasakan. Allah adalah zat yang merawat. Allah zat yang membisahkan kita. Allah adalah zat yang memberikan rasa kepada kita. Allah lah zat yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu beraktivitas apa saja yang kita kehendaki. Betapa kita sadari itu semua Allah gambarkan kebahagiaan Allah kepada kebahagiaan Allah. Allah gambarkan, Allah ciptakan yang namanya manusia dalam rangka berbagi kebahagiaan.
Allah bahagia dengan dirinya sendiri. Allah tidak butuh siapa-siapa. Kebahagiaan Allah mutlak dengan dirinya sendiri. Tidak butuh penunjang siapa-siapa. Kalau kita bahagia perlu yang lain, perlu apa namanya tuh? Wasailul idhahnya perlu. Kita bahagia kalau dapat duit. Kita bahagia apa yang kita inginkan kita dapatkan. Allah tidak cukup dengan sendirinya. Allah bagikan kebahagiaan itu. Maka diuntailah dan kata Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Segala sesuatu yang Allah ciptakan berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nggak terlantarkan makhluk ini. Kalau kita kan ada bosannya. Kita pingin sesuatu, kita bikin sesuatu yang hebat, tapi ada bosannya. Kita berharap sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat hebat. Setelah kita raih, akhirnya nanti kita akan bosan, akan terlantarkan itu barang. Tapi Allah tidak. Allah nyatakan dirinya, saya Rahman. Makanya kita ketika memulai sesuatu itu, kita mulai dengan ingat Allah sayang. Ya Allah, saya bisa makan, ya Allah, bisa merasa nikmat nasi ini, ikan ini enak, sehingga kita bisa membedakan mana cabai, mana bawang, mana lain sebagainya. Diudek jadi satu, nikmat. Dan ini nggak ada pada harimau, nggak ada diberikan kepada kambing. Itu hanya diberikan kepada manusia. Sayang Allah. Maka oleh karena itu, sadarilah bahwa kita ini setiap saat berdosa kepada Allah, lepas kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Bahwa segala sesuatu yang kita buat, hatta tarikan nafas sekalipun, tanpa kita sadari itu karena kasih sayang Allah kepada kita Subhanahu wa ta'ala. Kita menarik nafas karena nikmatnya, nggak pernah terasa kita bernafas. Padahal di situ ribuan, bahkan mungkin jutaan molekul yang kita sedot, miliaran, triliunan bisa jadi setiap hari kita sedot itu udara, air dan udara kita sedot terus. Belum yang kita asup. Maka oleh karena itu kita harus jangan pelit untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah akan kita sampaikan, jelaskan kapan Allah itu bangga, kapan Allah itu sangat senang kepada kita. Hal yang sederhana sebenarnya. Insya Allah nanti kita sampaikan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Coba kita lihat dalam surat Az-Zumar itu, apa yang Allah sampaikan. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bahasa kasih sayang. Kul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, wahai nurku Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kasih tahu mereka, bilangin sama mereka, kita yang udah kelewatan ini masih Allah panggil dengan kasih sayangnya. Apa kata Allah? Alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan engkau dalam kehidupan. Kau lupa aku, kau lalai mana batasan-batasan yang aku anjurkan melalui syariat nabimu, yaitu Nabi Muhammad. Ketika engkau beraktivitas kau lupakan aku. Ketika engkau menghadapi nikmat-nikmat yang kau berikan, kau lupakan aku. Apa kita sadari? Pernah gak kita makan itu ketika sadar kalau yang ngasih ini Allah? Pernah gak kita tidur sama istri bahwa yang ada di hadapan kita adalah bentuk kasih sayang Allah untuk melengkapi rasa nikmat ini? Yang ada hanya kita lihat kurangnya saja. Allah sudah kasih tahu. Itu yang membuat itu setan. Jangan ikuti dia. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin.
Kita yang kelewatan batas dengan dosa-dosa ini, masih Allah panggil dengan kasih sayang. Apa kata Allah? Karena bentuk sayangnya Allah kepada makhluk, karena sayangnya Allah kepada manusia agar manusia tidak masuk ke nerakanya Allah. La taqnatu, jangan putus asa. Munculkan kesadaran bahwa ingatlah, seberapa pun besarnya dosamu, seberapa besar pun lupamu hari-harimu kepadaku, rahmatku masih luas, lebih luas dari itu. Kalau kita kan kagak. Orang kalau udah nggak ingat sama kita sekali, 2 kali, dah. Yang ada malah kita cibir. Itu orang dasar nggak tahu terima kasih. Betul nggak betul? Udah saya tolong, nggak tahu pinjam campur, baliknya sobek. Betul nggak? Jadi yang namanya pinjam tuh pinjam utuh, balik utuh. Itu. Apa kata Allah? Jangan putus asa itu apa? Agar kita tidak berada selalu berdosa. Kita tidak lebur dalam dosa. Yang mana dosa itu akan menjadikan kolbu kita akan menjadi keras. Kalau sudah kolbu keras, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghisawah wa lahum adzabun adzim. Udah nggak mempan nasihat kalau udah kayak gitu. Makanya biar dosa ini tidak menggerogoti kolbu kita, kita kikis setiap saat dengan istighfar, kita kikis setiap saat dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini adalah hamba Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dalam sadar dan tidak sadar, dalam ingat dan tidak ingat, dalam apa yang bisa diterka dan apa yang tidak bisa kita terka. Tidak ada dosa, bentuk dosa apapun aku ampuni, kata. Sekarang tinggal kitanya aja. Makanya dalam hal ini adalah salah satu bentuk kerayuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yaitu kita melaksanakan apa yang Allah suka, apa yang Rasulullah senangi. Majelis ini adalah salah satu bentuk sunnah dari sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah itu tidak hanya sekedar sholat rawatib, kita berpakaian rapi itu sunnah, kita bertutur sapa sopan itu sunnah, kita menghargai tetangga itu sunnah, kita menyayangi, semua itu adalah sifat Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya dalam ayat yang lain Allah sampaikan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ceritakan kepada mereka, kasih tahu mereka, informasikan kepada mereka, kepada hamba-hambaku itu tentang statusku dan diriku. Apa sejatinya dari Allah? Sejatinya dari Allah karena rahmatnya Allah. Allah buka itu pintu ampunan selebar-lebarnya sehingga tidak bisa diukur dengan luasnya alam semesta ini. Lebih luas pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur, apalagi kita menjadi umat Muhammad. Kenapa saya bilang tadi bahwa Allah itu lebih sayang dari kedua orang tua kita? Ada suatu gambaran hadis ketika Rasulullah mengumpulkan tawanan pada suatu perang yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Ini hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabyi faida mar'atun minas sabyi tas'a idza wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatun waladaha fi an-nar qulna la wallahi faqala Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha muttafaqun alaih.
Jadi ketika itu Rasulullah datang mendatangi tawanan. Yang namanya perang kan pasti ada tawanan kan. Ditawan, yang kalah itu kan ditawan. Kayak sekarang Ukraina, Rusia itu kan yang kalah kan ditawan, yang nyerah itu ditawan. Tentunya di sana kumpul lah semua, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, yang tua, yang muda, kumpulin. Nah ketika itu faida mar'atun minas sabyitasha, ada seorang ibu-ibu tua ini berjalan agak cepat. Apa ternyata di sana it wajadat sobiyan fisad. Ternyata di sana yang namanya orang ketakutan kan, ditawan itu perangan semua kabur sana sini karena kalah anak di mana, suami di mana kan nggak dipikir, betul Ustaz? Ternyata anaknya ada di situ. Yang namanya seorang ibu melihat anaknya seperti itu, anak kecil, bukan bayi lah, masih anak kecil, masih netek, kira-kira bagaimana perasaannya? Disamperin, bukan dia. Apa yang dilakukan? Diambil itu anak, dipeluk. Langsung apa? Yang namanya anak kecil nangis ditetekin. Kenapa itu dilakukan? Ini karena saking sayangnya seorang ibu terhadap anak, sampai dirinya lupa kalau dirinya itu tawanan. Udah nggak pikir lagi itu tentara di sana, udah nggak pikir lagi di situ ada Rasulullah, panglima perangnya. Itu anak harus saya selamatkan, loncat dia. Kenapa? Karena saking sayangnya seorang ibu terhadap anak. Maka kata Rasulullah, "Atarawna hadhil mar'ata rihatun ulada finnar." Apa menurut pandangan kalian, kira-kira ibu ini rela gak anaknya kalau dilempar ke neraka? Rela gak? Gak rela. Rela gak anaknya luka? Gak rela. Relanya anaknya disakiti? Gak rela. Kadang-kala anak kita tenggelam di parit, tahu sadar kita ini gak bisa berenang, kita lompat. Betul gak Haji? Lompat, lupa semuanya. Maka kata sahabat, kulna, sahabat berkata, la ya Rasulullah, enggak mungkin rela seorang ibu anaknya dilemparkan ke neraka, enggak mungkin rela seorang ibu anaknya dilemparkan ke bara api. Wallahi, bersumpah itu sahabat. Rasulullah bersumpah, wallahi, sahabat bersumpah, enggak mungkin rela ya Rasulullah. Demi Allah nggak akan rela. Dengan dia menyunturkan kepada dirinya sendiri saking sayang anak kita. Maka kalau anak kita disakiti dulu, kadang-kadang nyesek di sini betul nggak? Nyesek. Minta ini kita duit nggak ada. Pas kebetulan kerjaan lagi semerang, padi belum dipanen, anak minta sepeda BMX, malum tetangga-tetangganya pakai sepeda semua. Ngenes rasanya hati kita. Ngenes. Maka kata Rasulullah SAW, faqala, Rasulullah bersabda, Allah itu lebih sayang, Allah itu lebih cinta terhadap hambanya dari ini perempuan. Artinya apa? Allah nggak rela kita masuk neraka. Allah buka rahmat, Allah buka setiap saat, tidak ada tutup-tutupnya pintu tobat selama napas belum ada di tenggorokan. Kira-kira kita dosanya apa? Apa dosa kita? Minta ampun, selesai. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, saya sering lalai sholat. Mudah-mudahan saya mampu mengganti. Kotor. Begitu. Nah, kaitannya, kenapa kita sampaikan tadi? Ada satu perkara yang kaitan dengan apa yang kita sampaikan tadi, yang kita ceritakan itu. Ada satu perkara berasal dari hadis Rasulullah SAW yang sangat Allah senang. Jadi kalimat itu pakai fi'il tafdil. Fi'il tafdil itu apa namanya? Sangat senang. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin li Muslim. Dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Muslim, lillahi asyaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilahi min ahadikum kana ala rahilati bi ardin falak fanfalatat minhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika
id huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farhi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farhi. Ini ada suatu gambaran yang Rasulullah gambarkan, sehingga karena saking senangnya Allah, ungkapan yang salah yang membuat itu sebenarnya murtad, tapi itu mengalahkan senangnya mengalahkan apa yang dilakukan oleh hamba karena saking senangnya Allah, yaitu Allah itu sangat asyaddu farhan, sangat senang bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hamba. Kira-kira kita ini pernah salah nggak? Tiap hari salah kadang-kadang, cuma kita nggak sadar. Kita nggak sadar aja. Kadang-kadang kita ngedumel sama istri, kan salah sebenarnya. Nggak di lisan, di hati. Tunggu kau ya, kau bagi duit, nanti tak bagi kau. Dumel itu. Atau dengan Allah sekalipun, banyak hal yang tiba kita sadari, sehingga apa yang kita lakukan menutup semua kebaikan Allah, sehingga setitik ujian yang Allah berikan kita tangkap dengan ketidakbaikan. Padahal ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kasih sayang Allah itu diberikan kepada hambanya itu adalah pembuktian sayang. Jadi hina yatubu, ketika seorang hamba itu melakukan taubat ilahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ahadikum, di antara kalian, Rasulullah gambarkan, min ahadikum kana ala rohilatihi, satu di antara kalian itu ada, artinya dalam kendaraannya, bi'ardun falat, yang mana dia berjalan mengendarai itu di tengah gurun atau di padang Sahara yang jauh sana, jauh sini, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Udah nggak ada hidup lah, kayak gitulah, kayak modal udah putus asa gitu. Kemudian fanfalatat minhu, dia terjatuh dari dari kendak tunggangannya, yang mana tunggangannya ini, di tunggangannya itu kalau zaman dulu kan kuda atau onta, di kudanya itu makanannya, minumannya, semua pembekalannya kabur, tinggalkan dia sendiri, entah kemana. Kira-kira mau kemana? Kendaraan udah nggak ada, kompas nggak ada, mencari pertolongan nggak ada, jauh sana jauh sini. Kira-kira apa ya kalau seandainya kita masuk ke alam dia, ke alam yang digambarkan oleh Rasulullah, kita apa? Ya sudah, mati sudah, udah putus asa sudah. Mau kemana lagi? Jalan ke sana nggak mungkin, jaraknya udah ratusan kilometer, panas terik gersang, mati di tengah jalan kita. Kehausan, kelaparan, capek dan lain sebagainya, karena nggak ada kendaraan tunggangan. Kalau zaman sekarang saya tinggal pakai HP, datang Gojek. Sekarang tinggal cek, maksim datang. Nggak punya duit sekarang, bayar di rumah. Kan gitu. Kan nggak langsung ditagih kan? Iya, tinggal bayar di rumah. Nggak ada duit, tetangga pinjam dulu doanya. Masih ada tetangga. Makanya dengan tetangga kita baik-baik saja. Kadang-kala yang menyelamat kita, yang membantu kita dalam hal-hal tertentu yang mana kita Allah uji dengan ketidakmampuan atau dengan ketidakadaan duit misalnya, tetangga kita datang membantu kita. Makanya baik-baiklah sama tetangga. Nah begitu. Wasyarabu fa'ayisa minha, dah putus asa dah tuh orang tuh. Fa'ata syajarata, dalam keputusan asa ini, udahlah dia mau kemana nggak bisa, mau kesini nggak bisa, hanya cari pohon, dia bersender di bawah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dia bersender di bawah naungan itu pohon. Waqad aisa min rohilati, udahlah dia putus asa bahwa apa yang dia putus asa, udah nggak mungkin lah kuda itu balik lagi dengan makanannya, nggak mungkin.
Tapi ternyata fa'ibaina ma huwa kadzalika, ketika dia sedang berputus asanya, datang cuk. Kira-kira bangga, senang nggak? Kayak model kita lah. Udah kira nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udah buntu, udah pikir nggak taunya sujud-sujud cepluk datang pertolongan. Bangga, senang kita. Kesenangan kita udah nggak terukur dah. Nah, ketika itu dia ambil itu fa'akhadha bi khitamiha, dia ambil itu apa namanya itu? Talinya. Kalau motor sekarang gasnya lah. Talinya diambil. Summa qala. Kemudian si orang laki-laki tadi yang apa namanya itu yang sudah putus asa itu, karena min syiddatil farhi, dia berkata karena saking senangnya dia itu lupa terbalik doanya. Allahumma anta abdi, ya Allah engkaulah hambaku. Bayangkan ini orang ini. Allahumma anta abdi, engkau ini hambaku, wa ana rabbuka, aku ini Tuhanmu. Subhanallah, subhanallah. Kenapa itu dilakukan? Akhta'a, itu salah ucapan, min syiddatil farhi, karena dia kesenangannya. Itu lebih senang dari itu, nggak direken. Bayangkan, kurang ajar kan? Kurang ajar kan? Kurang ajar. Ini bukan kisah, ini hadis. Saking Rasulullah ingin menggambarkan sayangnya Allah kepada hambanya, Rasulullah gambarkan seperti ini. Saking senangnya Allah nggak reken itu kesalahan orang itu. Saking senang. Jadi gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Maka oleh karena itu, poleslah selalu kita dengan istighfar. Biasakan kita beristighfar kepada Allah dan rasakan seolah-olah memang benar-benar kita ini butuh ampunan dari Allah. Karena ampunan itulah asbab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara rahmat itu saking, ini baru satu bagian yang Allah turunkan ke dunia bagi. Kalau dalam hadis yang lain, Allah itu menciptakan itu 100 rahmat. Hanya satu rahmat, juz'an wahid, hanya satu juz rahmat yang diturunkan ke muka bumi itu memenuhi seluruhnya. Mau manusia, mau hewan, itu semua kebagian. 99-nya nanti di akhirat. Di dunia aja sudah tidak bisa tergambarkan sayangnya Allah kepada kita. Cuman masalahnya kita nggak sadar kalau Allah sayang. Bagaimana nanti kita di surga? Itu. Makanya di surga itu betul kata Rasulullah, kata ulama, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Saking senangnya di surga, saking bahagianya di surga, saking indahnya di surga, tidak bisa tergambarkan dalam otak kita, dan tidak bisa terbayangkan, digambarkan indahnya begitu. Kalau di dunia kita gedung secantik-cantiknya gedung dengan perhiasan apalah rumah orang kaya itu dengan lapis emas masih bisa kita gambar. Buktinya orang bisa buat mobil sebagus-bagusnya, mobil bentuknya masih bisa digambar. Ini saking indahnya akhirat. Ya, insya Allah. Tidak apa-apa, sikit-sikit. Nanti kita lanjutkan selanjutnya. Terima kasih Bapak Haji, terima kasih orang-orang tua saya, ibu-ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita di dunia ini bersama dan kita saling cari nanti di akhirat. Kita saling bersaksi. Kalau saya tidak ada di kelompok antum semua, cari saya ya. Cari saya. Karena saya nggak dijamin masuk surga. Tapi kata Rasulullah, semuanya kita pasti masuk surga. Yakin gitu. Itu kenapa? Karena Allah sayang. Ya, saya nggak mau ceritakan itu hadis kenapa. Takut kita nyentai. Jadi saya kira ini saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di 2 minggu yang akan datang. Mohon maaf dan mohon doa saya. Ulang terima kasih kemarin bantuannya Pak Haji. Alhamdulillah sekarang pondok itu sudah ngecor atas, tinggal mudah-mudahan
Kalau yang mau wakaf satu seng itu seng roket, boleh lah tuh. Seng roket, beli sengnya boleh, nanti kita angkut satu orang satu kan nggak masalah, atau satu keping berdua nggak masalah. Tapi ini apa namanya tuh, ini cuma kasih tahu doang, kasih alhamdulillah enggak juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rezeki yang mudah semudah-mudahnya. Ya Bu ya, Ibu sabar, Bapak juga sabar. Baik-baiklah dunia, insya Allah di akhirat akan menjadi tiket kita menuju rahmatnya Allah, masuk surganya Rasul, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat.